Selain vokal akan konflik Israel dengan Hamas di Palestina, Indonesia juga ikut ambil bagian dalam upaya menyusun formula perdamaian perang Rusia dan Ukraina. Salah satunya dengan hadir dalam KTT Perdamaian Ukraina yang digelar di Bergenstock, Swiss pada 15 hingga 16 Juni 2024. Meski mendorong terciptanya perdamaian dalam perang Rusia dan Ukraina, namun Indonesia memilih abstain atau tidak memberi suara dalam voting komunike bersama itu. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina? Berangkat dari politik bebas aktif, Indonesia sejatinya tidak memberikan dukungan hanya ke satu pihak saja, baik Rusia maupun Ukraina saja. Untuk itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mewakili Indonesia pun mau menerima undangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bertemu. Keduanya melakukan pertemuan empat mata di sela-sela Forum Shangri-La Dialogue 2024 pada 1 Juni 2024. Dalam pertemuan itu, Zelensky secara langsung meminta bantuan Indonesia untuk mendukung perdamaian dan kedaulatan di Ukraina. Dalam pertemuan itu juga, Zelensky mengundang Indonesia untuk hadir di KTT Swiss untuk menyusun formula perdamaian Ukraina. Thank you for your time. I know that you had a lot of plans, and thank you so much that you found possibility to speak with me and to meet. Again, I remember my first phone call with you, and yes, again, my congratulations with your victory in elections, and thank you. And we count on your support of our territorial integrity and sovereignty. And I had a very good presentation and possibility to make a video speech in Indonesia in G20. Yes, and present our view of peace in Ukraine. Yes. That's really what our people need. That's really what our people want, and of course for me it's very important to hear your voice of your big country, of your society, on the Peace Summit in Switzerland, which will be on 15th and 16th of June, and of course we need your participation. Setelah menerima undangan Zelensky, Indonesia kemudian hadir sebagai salah satu dari 5 negara Asia Tenggara di KTT Perdamaian Ukraina. Dalam KTT yang digelar pada 15 Juni hingga 16 Juni 2024 itu, Indonesia diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya. Di dalam KTT itu dibahas mengenai komunike bersama yang mendukung integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Namun, meski menghasilkan komunike bersama, KTT itu dinilai tak menghasilkan terobosan diplomasi yang bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, ketidakhadiran perwakilan Rusia yang memang tak diundang dalam KTT itu menjadi ganjalan. Bahkan, dari 100 negara yang hadir, terdapat 20 negara yang memilih tidak menandatangani komunike bersama itu. Dan Indonesia memilih untuk abstain. Dalam KTT itu, Indonesia memilih untuk tidak menandatangani komunike bersama karena menilai bahwa komunike itu belum inklusif dan berimbang. Menurut Ngurah Swajaya, komunike itu seharusnya mencakup pandangan kedua negara yang bertikai, termasuk Rusia, sehingga tidak hanya Ukraina saja. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lain yang tak memberikan tanda tangannya adalah Arab Saudi, Afrika Selatan, Thailand, India, Meksiko, Uni Emirat Arab, Brasil, dan lain-lain. Sementara itu, dari 5 negara Asia Tenggara, 3 diantaranya yang menandatangani komunike bersama adalah Timor Leste, Filipina, dan Singapura.
Namun, bukan berarti Indonesia mengesampingkan perdamaian di Ukraina. Pasalnya, Indonesia telah menyampaikan usulan untuk melakukan gencatan senjata kepada Ukraina. Namun, usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Meski menjadi sorotan, namun konflik Rusia dan Ukraina di mata Asia Tenggara rupanya belum menjadi perhatian utama dalam hal kekhawatiran geopolitik regional. Perhatian utama negara-negara Asia Tenggara saat ini, nomor satu, ada pada konflik Israel-Hamas. Lalu kedua, pada konflik Laut Cina Selatan. Sementara, perang Rusia-Ukraina berada di prioritas ketiga setelah 2 poin di atas. Meski demikian, bukan berarti perang Rusia dan Ukraina menjadi topik yang dikesampingkan oleh para negara-negara Asia Tenggara. Namun, yang menarik justru terjadi perbedaan pandangan terhadap perang Rusia-Ukraina di antara negara-negara Asia Tenggara. Perbedaan-perbedaan itu didasari oleh kepentingan nasional, kecenderungan suatu negara pada salah satu negara adidaya, dan faktor geopolitik lainnya.